Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Saya akan mengisahkan yang saya alami. Ceritanya ini kejadiannya udah 33 atau 32 atau 33 tahun yang lalu. Di saat itu pas umur saya 20 tahun lebih kurang. Mungkin kejadian-kejadian yang saya alami ini saudara-saudara juga pernah mengalami sama Islam. Maka saya utarakan di sini. Saya ingin apa yang saya utarakan, saya minta tanggapan dari saudara-saudara. Tapi tanggapan yang cerdas yang saya minta. Bukan tanggapan bodoh. Tanggapan yang ada keilmuannya. Baik ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dan dengan akhlak yang tinggi. Jadi sebelum saya mengisahkan lebih baik saya memperkenalkan diri saya dulu. Karena ini saya pertama nih, live pertama. Saya menggelar diri saya orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Orang hina, yang sangat hina, paling hina di dunia, di hadapan Allah. Nama saya Asril, pemberian orang tua saya. Kalau pemberian dari yang gaib, Asrullah. Atau yang saya sebut terus dari langit. Jadi nama saya sekarang tambahnya Asril, Asrullah. Dari 20 tahun yang dulu. Tapi di KTP saya Asril. Saya kelahiran tahun 1968. Jadi umur saya sekarang udah mungkin masuk 52 lah atau 53. Saya dilahirkan sebuah dusun namanya Padang Tabing. Kalau dulu desa, sekarang Jorong Tabing. Kenagarian kota kecil atau paling dikenal yang sangat terkenal itu namanya Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jadi ceritanya pas saya kira berumur 20 tahun. Sekarang umur saya udah masuk 53 kira atau 52. Jadi baru sekarang bisa saya kisahkan. Karena saya lihat ada ininya banyak pula orang yang menceritakan kisah-kisahnya atau bagaimana apanya. Maka saya mencoba pula. Karena saya ini udah lama terpendam. Nah, di kisah saya ini mau saya ceritakan juga di sini. Tujuan saya menceritakan ini. Tujuan saya menceritakan ini hanya ingin menyampaikan perkabaran yang saya dapat. Bahwa perkabaran yang saya dapat itu saya yakinin karena yang bilang perkabaran dia datang dari langit. Dari langit datangnya bilang. Muka saya kisahkan lah. Karena ini saya kisah ini memang perintah dia juga. Kalau saya menganggap guru saya bilang. Guru memerintahkan saya.
Jadi saya kisahkanlah cerita ini. Lebih ininya kan saya nih kalau ngisah ini nanti ke orang kan segala macam sama macam tuh. Baik saya bilang, saya ini bapak saya pensiunan Mubrih dulunya, sekarang Brimob. Jadi orang ini jangan macam-macam dibilang lah es krim kanan sama enggak. Saya ini pernah seleksi masuk tiada yang kadar 2 kali. Pertama saya catam gagal masuk, saya coba saya juga gagal. Tapi gagalnya udah di Pendohir di Medan. Ya saya nggak pakai apa-apa, masuk secara biasa aja itu, tes murni aja. Apa ini perlu kenapa saya perlu kisah yang ini? Karena tuduhan orang udah macam-macam sama saya gitu. Nah, inilah segala macam. Nah, maka saya kisahkan. Saya ini juga keluarga saya nih istilahnya bukanlah orang-orang ibaratnya orang yang beragama agama, enggak, orang biasa doang. Nah, orang biasa. Tapi saya bilang bapak saya itu, saya bilang kan, Mubrih, tugas di Pulau Jawa dulu. Nah, ibu saya rumah tangga, kami keluarga 9 orang. Saya yang nomor 8-nya. Jadi saya tidak pernah dididik secara santri, pesantren, enggak, saya enggak pernah. Saya juga tidak pernah masuk madrasah aliyah. Sekolah saya umumnya SD, SMP, sampai SMA cuma sekolah saya. Ya terbentur dana lah. Nah. Jadi saya ini mengaji SD. Ya saya juga belajar mengaji ke guru-guru kampung. Belajar mengaji juz amma istilahnya kan. Kayak alif dan ta, alif wa i itu. Alif dan nun, a i un. Alif tean, dibawain, dibawain. Itu ngajinya. Bukan ngaji-ngaji kayak sekarang ini orang nggak ada kenal baca ini pokok ya pandai aja baca udah itu aja. Nah, saya belajar begitu. Jadi saya ini orang umum lagi pula saya ketika belajar mengaji itu ya memang saya terus terang saya bilang saya orang nakal juga kecil dulu SD SMP SMA termasuk anak nakal bandel istilahnya. Jadi saya sekarang suruh ngaji ke rumah tuh kayak langgar atau musala tuh. Ya saya sekarang main-main aja gitu. Nah, jadi ini patokan saya ini. Maksudnya saya patokan ini saya bukan dari keluarga orang yang menuntut ilmu agama. Itu maksudnya. Begitu juga orang tua saya, kakak saya enggak. Orang biasa namanya. Enggak keturunan orang yang berilmu agama lah gitu. So saya akan mengisahkan ini nantinya. Maka saya bilang saya tidak pernah belajar secara agama secara apanya, mau pesantren maupun madrasah istilahnya aliyah enggak ada. Nah, maka saya bilang saya ini orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Nah, itu saya bilang dulu, jangan ada ilmu untuk itu. So ini saya akan berlanjut terus. Saya akan menyampaikan perkabaran-kabaran yang datang dari langit, yang datang pada diri saya. Jadi kisahnya begini. Sore hari menjelang senja, saya duduk suatu tempat, dan tempat itu saya kenal dulunya adalah kantor kepala desa, sekarang diganti dengan kantor wali negari. Saya duduk sana. Jadi pas duduk sana tuh, saya mau ke sungai ini, ke lembah. Sebab mau maghrib dulu, saya orang maghrib karena di sungai aja dulu. Kadang-kadang yang ke masjid ada juga. Ya tergantung orangnya. Saya ketika itu ke bawah istilahnya, sebab tempat saya tinggi. Mau sholat nih, mau maghrib. Baru saya 7 langkah lah lebih kurang, saya dari tempat istirahat saya itu. Tepatnya di depan kantor desa dulu itu. Saya lihat ke atas itu langit turun tuh langit. Turun mau sangat dekat benar dengan bumi. Mungkin kalau dekat benar dengan kepala saya gitulah dia ceritanya itu. Sangat dekat.
hampir mendekati bumi lah langit tuh. Saya heran, kaget saya kan. Saya cuma bisa mengucap astagfirullah. Jadi ketika itu azan di masjid, naik langit tuh ke atas lagi. Naik dia lagi, naik itu ke atas. Ketika itu badan saya udah gemetar, keringat dingin keluar. Lemah badan saya selemah-lemahnya. Ini apa ini? Saya nggak ngerti ini, nggak ngerti apa, segala macam. Masih umur, masih 20 tahun kejadian kayak itu. Gemetar saya lihat, lemah badan saya. Jadi ketika itu, saya kuatkannya lah. Kok apapun jadi nanti, yang penting saya sholat maghrib loh, saya bilang. Mau apa jadi nanti sudah, yang penting sholat maghrib dulu. Sebab saya selama ini sebelum itu ya saya kadang sholat ya ngikut aja, kadang sholat kadang enggak, puasa juga ngikutnya. Ibarat orang ini nggak ada ilmunya, ada istilahnya ngikut doang lah. Lepas rasa kira itu sholat. Ya belum ngerti lah apa-apa tentang masalah sholat, bagaimana yang sebenarnya ini. Turunlah saya ke lembah itu, kaki saya ini udah lemah nih motornya. Ketakutan saya kan. Tuh pas dekat sungai itu ada kuburan. Saya lihat kuburan tuh. Ini saya ini mau mati, mau dikubur nanti tuh. Pikiran saya gitu kan. Enggak bisa dipikiran mana saya bilang. Yang penting saya sholat dulu. Beruduk saya, sholatlah saya di batu-batu dekat sungai. Mungkin sudah maghrib saya dicabut. Pikiran saya gitu aja. Udah ketakutan aja gitu. Ada sholat sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira enggak, belum lagi. Masih diberi umur panjang nih. Aduh, naik saya ke atas, kuburan ini kan ada kuburan masyarakat sana kan. Jadi saya lihat ini apa di sini lah. Maksudnya umur saya dikasih seginilah oleh Allah, ya kan. Umur 20 tahun itu. Ya masih muda-muda, masih kuat gitu, mental masih kuat ya secara. Tapi menghadapi kedatangan itu biasanya saya orangnya kurang penakut biasanya ya. Tapi menghadap kejadian itu saya gemetar saya. Udah duduk, gila ada dekat jembatan sana. Duduk saya mikir-mikir apa ini kan. Mikir-mikir ya. Dalam saya sedang duduk mikir tuh kan kira-kira ya orang-orang kemudian Isa lah kan. Itu kan istilah maghrib itu Isa lagi kan. Langsung ada berkata di hati saya. Ini di hati ini ya. Enggak berupa orang datang kan, orang-orang kadang tuh ada yang berjenggot datang sama dia. Ada orang pakai jubah, baju putih, jubah putih. Kalau saya enggak. Cuma di dalam hati saya ini berkata, dalam hati ini berkata dia. Sekarang ini kamu lebih baik pulang ke rumah, bilang. Ketika kata-kata itu mulai datang kata-kata itu pertama, saya udah nurut aja gitu. Nurut aja saya. Udah dikendalikan saya namanya. Nurut aja. Jadi, ya saya turutin lah. Saya nggak bisa menolak lagi apanya tadi. Saya turutin aja itu tuh. Nggak ada kekuatan untuk menolaknya. Ya jalan ya pura-pura. Ya rumah saya itu jarak lebih kurang setengah kilo lah. Setengah kilometer. Padahal mendaki lagi tuh. Kaki saya udah lemah tuh. Takut campur baur lah perasaan dia ini. Jadi sampai saya pulang ke rumah. Pas nyampe ke rumah, orang azan pula lagi di masjid. Ceritanya. Azan di masjid. Berkata pula di hati saya itu, kembali itu dikatakannya di hati ini ya. Nggak nampak, apanya nggak nampak, bendanya itu apa dia apa malaikat setan apa saya nggak, cuma di hati aja. Sekarang bilangnya kami bimbing kamu bagaimana sholat yang kusuk tuh. Itu bilangnya cuma katanya. Kami akan mempraktekkan, praktek namanya, kepada diri Anda, itu maksudnya. Kan kami beritahu, maksudnya. Bagaimana sholat yang kusuk. Itu aja katanya. Saya ngikut aja itu. Sekarang kamu berduduk dulu, bilangnya.
Dari uduk tuh udah dilajar. Beruduk sampai 3 kali saya ulang. Belum benar. Sebab antara uduk ada hubungannya ke sholat bilangnya. Kalau uduk gak benar, sholat juga gak benar deh bilang. Hati aja berkata itu. Saya ikutin aja. Uduk ya 3 kali, ya ulang lagi. Kalau uduk tuh kita fokus saya kayak kita harus juga tetap punya Allah. Bilang. Ya gitu aja saya ikutin. Aduh ceritanya itu. Pas ada buduk langsung saya saya sholat di kamar bapak saya gitu itu. Dia masih hidup. Jadi kejadian aneh mulai itu. Entah aneh, entah gaib. Saya enggak itu saya lagi kan. Aduh saya pakai sarung, pakai baju saya kan. Ada topi 2, ya topi hitam 1, ya peci biasa ini kan. Adalah kopiah haji itu yang putih. Kopiah haji bapak saya belum haji itu serang aja ya. Nggak uang ya nggak ada lah. Haji itu kan butuh dana, itu butuh uang. Ya dia hidup ya biasa-biasa aja lah. Hidupnya untuk itu aja lah. Untuk kebutuhan sehari-hari ya namalah pensiunan lah namanya kan. Itu. Jadi pas saya ambil topi hitam tuh dia ngelak, dia tuh serang aja ini. Saya dia heran saya tuh. Dibilang lah katanya, jangan itu ambil itu kurang bersih bilang. Hatinya berkata nih di dalam hati. Itu tuh ditunjuk yang kopi haji itu. Itu pakai. Mendekat dia itu. Saya juga ngomel, dia juga mendekat tuh. Saya ini terheran saya dia tuh. Kopi haji itu orang tua saya ngaji, cuma kemenakannya di Palembang. Dia kerja Pertamina di Palembang itu, kemenakan orang tua saya. Jadi pas saya pulang haji dikasih lah kopiah itu. Jadi singkat cerita, suruhlah saya berdiri betul, misalnya saya ikut aja. Nanti kamu akan merasakan sendiri bagaimana sholat kusuk. Kamu rasakan sendiri, enggak katanya bilangnya. Itu. Saya bilang, saya iya saja kan. Saya bisa niat kan, enggak takbir. Ketika saya angkat takbir itulah saya merasa benar. Bahwa saya mengangkat takbir bukan saya lagi itu namanya. Enggak ada kekuatan saya, cuma saya dikendalikan. Maka saya bilang, mulai dari gerakan sholat saya ketika itu, bacaan saya dikendalikan. Itu maksudnya. Saya dulu belum tahu kendalikan oleh siapa, cuma saya karena itu ngomong, di situlah saya dikendalikan. Saya bilang, kalau melipat tangan itu belum selesai lipat tangannya yang benar nih, dia gerak sendiri dia. Belum keluar bacaannya, belum keluar. Baru jarak dari bismillah tuh ke alhamdulillah itu jauh jarak, lama benar-benar tuh. Lidah kita ini udah dikendalikannya, benar. Saya aja mengaji nggak terlalu bisa saya bisa. Tapi ketika itu dia kan bacaannya agak dikerasan dikit tuh, walaupun sholat sendirian saya. Enggak dia dikit kan, kedengar sama telinga kita kan. Biar memang diatur, nggak bisa. Belum selesai bacaannya yang pertama, yang kedua nggak bisa keluar. Begitu saat rukuknya dilurusin sendiri, benar-benar lurus. Sampai selesai, maka saya bilang, mulai dari gerakannya sampai bacaan dikendalikan. Masa kalau cerita sekarang orang wala haula wala bilangnya. Kalau dulu saya nggak tahu, nggak ngerti saya itu. Sekarang baru saya tahu, sadar saya. Wala haula wala quwwata. Kita ini ada hanya kekuatan Allah itulah yang menggerakkan. Itu. Jadi ketika itu yang ada di hati saya ini cuma apa, kata-kata apa? Di sana saya tahu. Cuma ada di dalam ketika bacaan-bacaan kita baca, ya di dalam tuh ingat pula dia. Apa ini yang ingatnya? Saya apa benar? Allah. Itu aja dalam hati kita. Nggak ada segala macam, nggak ada ingat saya ke dunia ini lagi, itu maksudnya nih. Allah. Ketika kita baca, dia di dalam tuh zikir pula di dalam. Kita bisa baca Al-Fatihah, di dalam dia berkata aja Allah. Batin tuh istilahnya kan. Jadi selesai lah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu siap sholat tuh begitu juga. Misalnya kita baca silah, misalnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah, itu bergerak deh itu. Enggak kayak kalau sekarang kita kan baca subhanallah ya biasa aja lah
Kadang diam, kadang ya. Kini enggak, dia bergerak sendiri tubuh kita. Subhanallah tuh, bagaimana dia bergerak. Subhanallah tuh kalau saya ingat-ingat sekarang dia nunduk dia gitu. Nunduk dia tuh naik ke atas. Nunduk dia tuh gerak, subhanallah. Dia mengendalikan, bukan saya. Saya nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa lagi. Alhamdulillah ada pula gerakannya itu. Nggak kita bikin-bikin karena orang kaya tahlil bikin gerak. Nggak bikin-bikin sendiri. Allahu Akbar, ada pula gerakannya itu. Tubuh itu bergerak sendiri gitu nih. Saya ngikut aja. Ngikut aja. Jadi udah selesai itu. Yang kejadian aneh juga itu tuh. Orang tua saya ketika itu kan udah sholat isya di luar mungkin. Ketika itu tanya dia sama orang tua saya. Sama ibu saya. Padahal dia ke orang tua saya ketika udah sholat saya senang zikir itu dia ada radio kecilnya lah, orang tua kayak itu, radio kecil itu. Mau ngambil, padahal udah diambil di depan saya itu. Itu kan kamar dia itu. Mau diambilnya itu. Udah hampir kena saya dia sama dia tangannya itu, badan saya hampir itu. Kena belum hampir. Jadi saat orang tua bapak saya itu ngambil tipnya, tuh sampai di luar ditanya sama ibu saya. Tuh dia manggil Ariel tuh mana dia bilang. Jawab sama orang ibu saya, dia kan lagi sholat di dalam. Aisyah nggak ada, dia bilang. Padahal sudah saya ceritakan tadi, dia itu ke dalam, dia mau ngambil radio kecilnya itu. Nggak tahu saya, entah dia nggak melihat, nggak kelihatan, atau bagaimana, atau dia kurang fokus, saya nggak tahu tuh. Pokok dia nyampai dia udah ngambil radio kecil itu, sampai di luar dia nanya sama ibu saya, mana dia Ariel tadi, bilang. Itu dia udah makan belum? Karena dia di dalam tadi sholat di kamar tuh. Tapi saya nggak mau pakai entah dia nggak fokus melihat atau bagaimana. Padahal dia nggak ngambil radio kecilnya pas di depan saya tuh. Di depan saya tuh dijangkaunya lah itu. Saya kan sholatnya ya di atas kasur, di atas dipan namanya tuh. Tapi nggak ada kasurnya itu, ada sana itu. Atau di atasnya tuh. Nah, itulah ya kejadian-kejadian gaib kah, aneh kah, saya nggak tahu itu kan. Dan itu dan semalam itulah. Nah, itulah yang saya alami di kisah ini. Saya kisahkan, baru bisa saya mengisahkannya sekarang. Nah, baru sekarang saya mengisahkannya. Jadi sesudah saya sholat tuh, barulah yang berkata di hati saya ini, berkata dia gini, maksudnya memperkenalkan diri lah istilahnya tuh. Diperkenalkan dirinya, bahasa yang ngomong tadi umpamanya kan, yang apa, mengajarin sholat kusuk tadi, mulai dari wudhu umpamanya kan, atau yang ngomong di hati saya itu, dia bilang perkenalkan, saya ini adalah apa ya kan, seorang waliullah, seorang waliullah itu dibilangnya. Dibilang nama sekalian, dia bernama Syekh Sayyidina Ibrahim Al-Khalidi. Saya sebut aja namanya nih. Memang ada makamnya di daerah kumpulan tuh. Dulu dia udah meninggal ratus tahunan dulu. Dia itu aliran tarikat Naqsabandiyah. Jadi murid-muridnya banyak dulu tuh. Banyak murid-muridnya. Dari mana aja, dari Aceh, Medan, Palembang, Pekanbaru, Malaysia, ada yang dari Jawa nih, Lampung. Pokok murid-muridnya banyak dulu. Memang dengar cerita orang, cerita-cerita yang saya dengar dari orang dari mulut-mulut dari orang kampung itu kan, memang dia memiliki keramah semasa hidupnya, keramah. Memiliki keramah dia. Maka keramahnya macam-macam lah yang saya dengar.
itu. Jadi itu yang datang kepada saya itu. Sekarang kan masih yang itu tarikat Naksabandi itu ada penerusnya, itu namanya tuangku tuh, ada tuangkunya sekarang. Di saat itu saya berumur 20 ada tuangkunya itu. Nah, dialah yang ngomong bahasa dia nih, semenjak dia meninggal dunia dia ditempatkan di langit. Nah, langit gaib ya itu maksudnya. Langit gaib. Kita nggak membahas masalah langit dulu, kenapa dia ditempatkan di langit. Nanti episode berikutnya kita bahas apa itu langit. Nah, karena siapa orang-orang yang tempat di langit nanti. Dan dia juga mengatakan bahwa dia itu diutus oleh orang Islam, ya, orang Islam yang paling tinggi. Pokoknya hamba Allah lah. Seluruh hamba Allah yang tempat di langit itu, dia yang paling tinggi derajatnya. Itu yang mengutus dia. Yang mengutus wali ini, yang mengutus Sayyidina Ibrahim Al-Khalidi ini. Nah, dia ngutusnya kepada saya itu mamanya. Menyampaikan perkabaran dari langit. Nah, tapi sekarang kita tidak bahas nih ya. Nah, apa itu langit? Nah, nggak kita bahas kan nanti episode berikutnya. Kenapa orang-orang? Bagaimana orang-orang di tempat di langit? Siapa orang-orangnya? Nah, itu nanti episode berikutnya kita bahas. Ini berlanjut terus nih. Nah, dan dia juga ngomong bahasanya di awal ini saya diutus dulu oleh orang yang paling tinggi derajatnya di langit, hamba Allah. Nah, nanti akan datang yang lain-lainnya yang derajatnya lebih tinggi dari saya, bilangnya begitu. Akan hadir terus menyampaikan perkabaran yang di langit. Nah, maka saya di sini minta kalau ada tanggapan saya terima. Saya bersyukur alhamdulillah menerima masukan dari siapa saja sesama umat Islam, atau mau saling mengingatkan atau menambah atau segala macam menasihati atau kritikan, nggak apa-apa, atau apa saja saya terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Tapi dengan syarat gini, harus saya minta dengan kecerdasan. Dengan kecerdasan maksudnya ya janganlah apa-apa nuduh ini doa. Dengan kecerdasan, dengan keilmuan, dengan akhlak. Nah, berilah masukan kepada saya atau tanggapan sekalian atau kritik atau mendebat, nggak apa-apa bagi saya terima. Nah, nggak apa-apa. Nah, nanti akan kita lanjutkan penjelasan perkabaran dari orang-orang langit berikutnya. Cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.